Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, serta saudara-saudaraku yang berbahagia. Bertemu kembali dalam acara renungan doa pagi Sabtu yang akan kami bawakan dengan judul Roh Kudus Menuntun Kita. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberikan kami kekuatan pertolongan. Terpujilah namamu Tuhan. Di pagi yang indah ini kami bersyukur senantiasa Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa baru. Kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendengar, boleh membaca dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami untuk terus rendah hati dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, menolong kami pagi ini, sehingga semua yang kami perdengarkan pada pagi ini sungguh memberkati para pendengar dan hamba-Mu sendiri. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi ini adalah Roh Kudus Menuntun Kita. Allah berkomunikasi dengan roh kita dan bukan dengan pikiran kita. Jika kita mendengar, mentaati roh kita, maka kita tahu bahwa kita menaati Roh Kudus. Allah berkata dalam firman-Nya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amsal 20 ayat 27. Firman ini berarti bahwa Tuhan memberi tuntunan secara terus-menerus, berkesinambungan melalui roh manusia. Agar apa? Agar hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Namun manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga mengalami kerusakan roh yang mengakibatkan pelitanya padam. Dengan kata lain, terpisahlah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Akhirnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya manusia diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, sehingga roh manusia pulih atau terang kembali, sehingga manusia mendapatkan rahmat daripada Tuhan untuk boleh berkomunikasi, untuk berbicara, dan untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Ingat satu hal, karena Tuhan memberi tuntunan secara terus-menerus tanpa berhenti melalui roh manusia, maka dari itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Jadi melalui pencurahan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa kita, dan kita semua yang percaya bahwa Roh Kuduslah yang menuntun hidup, menghiburkan kita, membawa kita kepada keselamatan kehidupan kekal. Mengapa demikian? Karena roh manusia memiliki intelijensia kosmis, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh Allah maupun dengan roh lainnya. Kita tahu dan mengapa mengalami bahwa perjalanan hidup orang percaya adalah untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus terus-menerus, harus berkesinambungan mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Artinya apa?
Artinya ada hubungan, ada koneksi, ada persekutuan dengan Allah yang membangun iman percaya kita melalui tuntunan Roh Kudus. Jadi mari jangan jauhkan hidup kita dari Tuhan. Jangan membawa kita makin jauh dari Tuhan, karena kita adalah ciptaan yang paling berharga di matanya. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti tolong ketika kita mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15-17 demikian katanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 15 tadi dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus mengisi hidup kita, mengisi roh kita dengan Roh Kudus. Mengapa kita membutuhkannya? Pertama, agar roh kita terus didewasakan untuk memiliki pikiran dan perasaan Allah, seperti yang ada dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2. Agar roh kita dapat mempertahankan ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga, agar roh manusia memiliki kuasa untuk menolak, menghancurkan kuasa-kuasa roh jahat, dan dimampukan memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Jadi roh kita juga dimampukan, Roh Kudus memampukan roh kita untuk bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lantas bagaimana roh kita dibangun? Menurut Kenneth E. Hagin dalam bukunya Gerbang Baru tentang Iman, roh kita dibangun dengan cara yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, mengutamakan firman Tuhan. Yang keempat, mendengar dan menaati suara roh kita. Baik, yang pertama, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara, mari Yosua mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan pagi tok, bukan malam tok, atau bukan disambi. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian ketika kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bertindak hati-hati, maka Tuhan berjanji untuk setiap hidup kita akan berhasil dan kita akan diberkati dengan luar biasa. Ambillah waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dimanapun berada. Mulailah mengasah, melatih, mengembangkan roh kita seturut dengan kehendak Allah. Yang kedua, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lantas penjelasannya adalah di ayat 23. Sebab jika
seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak, Ibu, Saudara, pendidikan roh kita dilakukan dengan cara mempraktekkan, melakukan, menjadi pelaku firman. Dapatkah kita menuai hasil dan memperoleh damai sejahtera Tuhan tanpa menjadi pelaku firman Tuhan? Tidak, kita tidak dapat. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dan pasti kita akan bertumbuh dan berbuah secara rohani. Yang ketiga, mengutamakan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20-22 dikatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di sini Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo meminta kepada kita dengan 3 hal. Yang pertama adalah mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan yang kedua adalah membaca. Kita harus memberikan waktu, perhatian yang penuh pada saat firman Tuhan diberitakan, baik itu melalui ibadah raya, melalui sekolah minggu, melalui KPW, atau YouTube, atau sedang nonton televisi. Dan biarlah firman itu masuk dalam pikiran kita dan hati kita. Yang ketiga, mengingat. Mendengar, membaca, mengingat. Hafalkan. Ayat 21 dikatakan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Mari kita terus lakukan dalam hidup kita, selalu mengutamakan, memprioritaskan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Jadi tadi kita bagaimana membangun Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, mengutamakan firman Tuhan. Yang keempat, mendengar dan menaati suara roh yang ada dalam diri kita. Roh kita memiliki suara, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita menyebutnya dengan suara batin. Ada kalanya ia disebut hati nurani. Kita menyebutnya suara batin yang memberikan tuntunan. Ini adalah roh kita yang sedang berbicara kepada kita. Roh setiap orang memiliki suara, apakah ia sudah diselamatkan atau belum. Tetapi yang membedakan adalah kelahiran baru, adalah kelahiran kembali roh manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah roh kita memperoleh informasinya. Mari belajar menaati roh kita sendiri. Roh kita memiliki hidup dan sifat Allah di dalamnya, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Allah harus berkomunikasi dengan kita melalui roh kita, karena disitulah ia berada. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus tidak berada dalam pikiran kita, tidak juga dalam akal budi kita. Ia berada dalam roh kita. Hati nurani orang percaya, suara rohnya menjadi suara Allah. Allah berbicara kepada kita. Paulus berkata bahwa ia menaati suara batinnya dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Mari membangun roh kita dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan selalu mengingat dan membangun akan hidup kita dengan cara merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, dan mendengar dan menaati suara roh yang ada dalam diri kita, yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Semangat sehat, senyum, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu sungguh memberkati kami, bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu, dan terlebih Bapa, Roh Kudus memampukan kami untuk bersaksi kepada dunia bahwa Kristuslah Tuhan, dan Kristuslah penebus kami, dan Kristuslah penyelamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.